Halo pecinta film, kembali lagi bersama saya di Farandika Movie. Di film kali ini saya akan melanjutkan film Danur yang berjudul Danur 2 Mada. Film ini dirilis dari tahun 2018. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, komen, dan pencet tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Dan buat kalian, siapkan teh, susu, dan sebat supaya makin seru nonton alur cerita filmnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung masuk saja ke alur cerita filmnya. Alur cerita pun dimulai. Scene pertama diawali oleh sebuah keluarga yang awalnya hidup rukun dan harmonis. Keluarga ini adalah pamannya Risa dan pamannya ini bernama Om Ahmad. Gua kira Om nih WK. Oke, lanjut. Om Ahmad sendiri mempunyai istri yang bernama Tina dan mempunyai anak yang bernama Andri dan Angki. Namun cuma ada Angki yang ada di rumah. Sedangkan Risa dan Riri sedang bermain dan menginap di rumah pamannya. Dan di waktu itu, ketika Risa dan Riri ingin pulang ke rumah, mereka berencana ingin berziarah ke makam neneknya. Lalu Om Ahmad pergi ke rumah atau ke villa yang ada di dekat rumahnya. Kemudian Om Ahmad melihat beberapa barang di dalam rumah kosong itu. Dan setelah keluar, Om Ahmad bersikap menjadi aneh. Kemudian di malam itu, ketika Tina ingin membangunkan Om Ahmad sudah tidak ada di sampingnya. Lalu Tina melihat ke jendela dan melihat Om Ahmad yang berada di rumah kosong itu. Di sini mulai banyak keanehan pada Om Ahmad. Tina berpikir kalau Om Ahmad sedang melakukan pekerjaan di rumah itu. Pagi harinya, Risa melihat Om Ahmad membeli sebuah bunga. Risa sendiri berpikir kalau Om Ahmad mau selingkuh. Yang kemudian mereka bertemu di kuburan neneknya. Namun Om Ahmad terlambat datang. Lalu mereka melakukan foto bersama di kuburan tersebut. Scene berpindah kepada malam hari. Risa diberitahu kepada Angki kalau rumah kosong itu adalah arahnya Om Ahmad. Risa melihat kalau Om Ahmad yang berada di sana. Lalu sikap anehnya yang dilakukan oleh Om Ahmad mulai dicurigai oleh Risa. Setelah di rumah, Riri melihat hasil foto tadi dan ada yang aneh. Terlihat di foto itu ada seseorang di samping Om Ahmad. Riri mengetahui hal itu karena Riri memakai aplikasi yang bisa memunculkan umur seseorang ketika difoto. Sedangkan Risa tidak percaya dengan hal itu. Error kali aplikasinya. Dan menganggap kalau itu hanya aplikasinya saja yang error. Dan di malam itu juga Angki merasa ada yang lewat di depan kamarnya. Lalu mendengar ada yang bermain piano. Angki melihat penampakan di kamar mandi. Sedangkan keesokan harinya, Risa melihat mainan teman hantunya berceceran. Dan tiba-tiba muncul teman hantu barunya yang ingin berteman dengan Risa, yang bernama Hendrik dan Hans. Yang kemudian Risa mendapat telepon dari Angki. Angki menyuruh Risa dan Riri untuk menginap di rumahnya. Dan ada sesuatu yang ingin diceritakan kepada Risa. Di sini, Angki mulai merasa ada yang aneh kepada Om Ahmad karena menaruh beberapa bunga di beberapa bagian rumahnya. Dan menurutnya ada hantu perempuan di rumahnya tersebut. Ngomong jangan sembarangan, pamali. Sebelum Risa pergi ke rumah Om Ahmad, Risa sedang memarahi teman hantu itu. Lalu teman hantu Risa memperingatkan untuk tidak ke sana atau ke rumah Om Ahmad tersebut. Setibanya di rumah Om Ahmad, Angki langsung menceritakan tentang kejadian yang dialaminya semalam. Tetapi Risa belum melihat makhluk yang menunggu rumah tersebut dan menceritakan keanehan Om Ahmad yang menaruh sebuah bunga semalam. Ketika Riri sedang bermain bekel, bola yang dimainkannya gelinding di bawah kursi. Kemudian Riri ingin mengambilnya. Dan tiba-tiba ada tangan yang memegang tangan Riri. Scene berpindah kepada malam hari. Ketika Risa sedang menutup hording jendela, hording itu terbuka sendiri dan melihat ada orang di balik hording tersebut. Waktu ingin menghampiri orang tersebut, tiba-tiba Riri ada di sampingnya dan membuat Risa terkejut. Dan menurut Riri dan Risa merasa ada yang aneh di rumah ini dan menceritakan kejadian tadi.
Kemudian Risa melihat Om Ahmad berada di halaman tersebut. Saat tidur, Risa diganggu saat pintu kamarnya terbuka dan pintu itu tertutup kembali. Ketika didatangi, Risa melihat penampakan hantu dan itu hanya mimpi. Ketika Risa bangun lagi, hal yang berada di mimpi Risa itu beneran terjadi. Pintu kamarnya terbuka dan tertutup sendiri. Risa keluar rumah dan menuju rumah kosong itu untuk mengambil sebuah buku. Dan itu hanyalah mimpi lagi. Ini sekali lagi mimpi kayak gitu, auto dapet piring pecah ini. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga kalinya, kali ini Risa benar-benar melakukannya. Risa masuk ke rumah kosong itu dan mengambil catatan yang dipegang oleh Om Ahmad. Ketika Om Ahmad tertidur, Risa membawanya. Di saat Risa menaikin tangga, dia mendengar ada yang bermain piano. Lalu Risa menghampirinya. Lalu Risa melihat perempuan yang memakai gaun. Kamu siapa? Dan di malam itu Risa mendengar teriakan tantenya. Kemudian Risa mendatangi tantenya bersama Riri dan Angki. Mereka membawa Tante Tina ke rumah sakit untuk diperiksa. Tiba di rumah sakit, Tante Tina tidak kenapa-kenapa. Kata dokter, mungkin sedang ada masalah yang dipikirkan oleh Tante Tina. Waktu sudah menjelang subuh. Angki mengajak Risa dan Om Ahmad untuk sholat subuh berjamaah. Namun Om Ahmad seperti kayak pikirannya kosong. Dan saat sholat subuh, Om Ahmad menghilang. Kemudian Angki dan Risa mencari-cari Om Ahmad. Lalu ibunya Risa menelpon Risa untuk menanyakan keadaan Tante Tina. Disitulah Risa dan Angki berpisah. Angki sendiri sudah menemukan bapaknya. Lalu Risa mendengar ada seseorang yang bernyanyi di salah satu ruangan pasien. Risa pun mendekatinya. Di dalam ruangan itu ada seseorang ibu-ibu yang sedang membersihkan muka jenazah dan berbicara kalau dia mencium bau danur. Saya mencium bau danur. Lalu memberitahu kalau bunga sedap malam ampuh untuk menghilangkan bau danur. Kemudian ibu-ibu itu juga berbicara madah, yang artinya dibaca lebih dalam. Lalu menyuruh Risa untuk melihatnya lebih dalam lagi. Scene berpindah kepada Tante Tina yang sudah dibawa pulang. Namun Om Ahmad bukannya membantu istrinya, malah pergi ke tempat rumah kosong itu lagi. Sedangkan Tante Tina juga bersikap aneh setelah kejadian semalam. Lalu Risa memberitahu tentang buku catatan yang diambil semalam. Mereka membaca beberapa halaman di buku itu dan melihat foto yang ada di buku tersebut. Kemudian Risa mengingat-ingat kejadian aneh yang dialaminya, lalu mencocokkannya. Mereka mengetahui kalau Om Ahmad mencintai hantu perempuan itu. Lalu Risa memanggil teman-teman hantunya itu. Seperti biasa, dia menyanyikan lagu untuk memanggil teman-temannya. Dan tiba-tiba listrik pun padam. Ketika listrik kembali normal, Risa dirasuki oleh arwah perempuan itu. Perempuan itu bernama Elizabeth. Kemudian Angki berkomunikasi dengan Elizabeth yang merasuki tubuh Risa. Dan Angki berkata, "Mau apa kamu dengan keluarga kami?" Dan ternyata Elizabeth menginginkan bapaknya Angki atau Om Ahmad. Bahwa perempuan itu menginginkan Om Ahmad karena mirip dengan kekasihnya dulu. Lalu Angki memperlihatkan potongan foto Elizabeth dengan kekasihnya. Kekasihnya bernama Dimas dan menceritakan kematiannya. Dia mati dibunuh. Kemudian Risa yang dirasuki oleh Elizabeth pada akhirnya menyerang Angki. Risa pun menyuruh Angki untuk pergi. Yang kemudian Elizabeth keluar dari tubuh Risa. Lalu Risa menyuruh Angki untuk menjaga Riri dan Tante Tina. Sedangkan Risa ingin menolong Om Ahmad. Risa langsung menuju ke rumah kosong itu tersebut. Tibanya di sana, Risa melihat potongan foto di atas meja, lalu mencocokkannya dengan foto yang berada di buku catatan. Risa melihat Om Ahmad berada di pelukan Elizabeth. Kemudian Elizabeth mengendalikan Om Ahmad untuk membunuh Risa. Risa dicekik oleh Om Ahmad. Lalu Risa membaca ayat untuk menyadarkan Om Ahmad. Di situ Risa juga diombak-ambikan oleh Elizabeth. Untung ada teman hantunya yang menolong Risa. Dan seketika Om Ahmad sudah tersadar.
Risa menyuruh Om Ahmad untuk merobek buku catatan itu karena Elizabeth hidup di dalam buku tersebut. Dan Elizabeth pun hilang seketika. Lalu keluarga Om Ahmad kembali normal. Di sini Risa juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman hantunya karena sudah mau membantunya. Lalu Risa melihat juga perempuan yang duduk di ayunan, sedangkan Peter mengenalkan perempuan itu ke Risa, dan perempuan itu bernama Ivana. Ivana sendiri adalah sahabat dari Elizabeth, dan Elizabeth mencintai Dimas, yaitu adiknya Ivana. Namun cintanya Elizabeth tidak direstui oleh orang tuanya. Kemudian Dimas dibunuh oleh bapaknya. Lalu Ivana tidak lagi bersahabat dengan Elizabeth, dan film pun habis. Oke lah, itulah alur cerita film Danur 2. Insya Allah kedepannya saya akan storyin Danur 3. Oke, buat kalian yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, komen, dan pencet tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, Gofaran di Movie cabut.